Al-Kisah, beredar kabar ada sebuah desa yang menyimpan harta karun. Desas-desus tersebut memicu orang-orang dari segala penjuru berdatangan ke desa itu. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan harta karun yang tersimpan. Ketika Abu Nawas mendengar kabar itu, ia pun menjadi penasaran dan berniat mendatangi desa tersebut. Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dengan mengendarai keledai kesayangannya. Setibanya di desa itu, ternyata ada kawan Abu Nawas yang merupakan penduduk setempat. "Wahai Abu Nawas, ayo mampir ke rumahku," ajak kawannya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk. Mereka berdua pun duduk di ruang tamu. Kesempatan ini lalu digunakan Abu Nawas untuk bertanya tentang rumor yang beredar. "Apa benar di desamu terdapat harta karun?" tanya Abu Nawas. "Aku sendiri kurang yakin Abu Nawas, tapi anehnya banyak orang-orang luar berdatangan kemari dan itu sangat mengganggu ketentraman desa ini," jawab kawannya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Rata-rata mereka datang secara berkelompok. Berbagai tempat di desa ini yang sudah tertata rapi telah diacak-acak mereka hanya demi ambisi mendapatkan harta karun," jawab kawannya. "Jadi menurutmu harta karun itu memang tidak ada?" tanya Abu Nawas memastikan. "Sepertinya memang tidak ada. Kalaupun ada, tentu penduduk desa ini yang lebih dulu menemukannya," jawab kawannya. "Oh begitu. Lalu mengenai orang-orang luar yang berdatangan kemari, kenapa penduduk sini tidak melarangnya?" tanya Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Mereka datang dengan jumlah yang tak kalah banyak. Dan yang aku dengar, besok akan ada kelompok pemburu harta karun yang juga akan datang kemari," kata kawannya memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun akhirnya berniat membantu kawannya agar desa yang ditinggalinya kembali menjadi tentram. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas membuat siasat untuk mengelabuhi kelompok pemburu harta karun yang akan datang ke desa itu. Dengan peralatan sederhana, Abu Nawas membuat petunjuk-petunjuk palsu yang mengarahkan para pemburu harta karun ke tempat-tempat yang tak masuk akal. Misalnya, ia membuat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta karun terpendam di bawah sumur tua atau di bawah pohon-pohon tua yang lapuk. Hal ini ia lakukan agar mereka tidak merusak teman-teman desa yang sudah tertata rapi. Pada keesokan harinya, datanglah kelompok pemburu harta karun dengan jumlah yang lumayan banyak. Mereka yang percaya dengan petunjuk-petunjuk tersebut dengan penuh semangat mencarinya. Dan setelah mereka berusaha keras, mereka hanya mendapatkan kekecewaan karena harta karun yang mereka cari sama sekali tidak ditemukan. Sementara itu, Abu Nawas dengan ceria mengamati dari kejauhan sambil menikmati pertunjukan yang ia buat sendiri. Ketika para pemburu harta karun menyerah, mereka pun akhirnya meninggalkan desa dan kini desa tersebut kembali tenang. Tapi ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, desa itu menjadi gempar oleh berita tentang kedatangan sekelompok penjahat yang juga akan mencari harta karun. Kelompok penjahat ini mengetahui bahwa petunjuk-petunjuk yang Abu Nawas buat adalah petunjuk palsu untuk mengelabuhi para pemburu sebelumnya. Abu Nawas sadar kalau dia dan penduduk desa dalam bahaya. Ia lalu mengumpulkan warga setempat untuk merencanakan siasat yang baru. Di hadapan mereka, Abu Nawas bertanya, "Di desa ini mana tempat yang paling angker?" Para warga menjawab, "Di gedung tua yang kosong. Di sana dihuni oleh jin yang sangat kejam. Tempatnya di dekat sungai ujung desa." Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang bisa membuat jin itu ngamuk?" Mereka menjawab, "Buah kurma yang busuk. Apabila disebarkan di dalam gedung itu, dia pasti akan ngamuk, karena menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya." "Oh baiklah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun rencana selanjutnya. Setelah memberikan pengarahan, Abu Nawas merubah penampilannya
layaknya seorang dukun sakti. Tak berselang lama, datanglah kelompok penjahat memasuki desa tersebut. Para penduduk pun mulai ketakutan. Lalu salah satu penjahat berteriak, "Wahai penduduk desa, kalau kalian tidak ada yang mengaku di mana harta karun itu berada, maka akan kami hancurkan desa kalian," ancam si penjahat. Dan sesuai arahan Abu Nawas, salah satu warga yang merupakan kawan Abu Nawas segera menghampiri kawanan penjahat itu. "Maafkan kami Tuan, kami sungguh sangat tidak tahu. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan harta karun tersebut," kata kawan Abu Nawas. "Oh ya, siapa dia? Di mana orangnya?" tanya si penjahat. "Dia dukun sakti Tuan, selama ini tidak ada orang luar yang berani menghadapinya," ujar kawan Abu Nawas. Maka diantarlah kawanan penjahat itu menuju rumah yang didiami Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati Abu Nawas yang terlihat seolah-olah sedang bersemedi. Sambil mengacungkan pedangnya, ketua penjahat itu berkata, "Hei orang tua bodoh, aku sama sekali tidak takut padamu. Beritahu aku di mana harta karun itu berada, atau aku tebas kepalamu dengan pedang ini," ancam ketua penjahat. Dengan penuh ketakutan dan tubuh gemetaran, Abu Nawas menjawab, "Letaknya di sebuah gedung tua di dekat sungai ujung desa. Tapi ada syaratnya, kalian harus menebarkan kurma busuk ini. Tanpa melakukan itu mustahil harta karun bisa muncul." Ketua penjahat kembali berkata, "Bagus, kau telah memberitahu kami. Tapi kalau kau sampai berbohong, aku akan kembali ke sini untuk menebas batang lehermu," ancamnya. Kemudian mereka pun pergi menuju gedung tua dengan membawa kurma busuk yang telah Abu Nawas berikan. Ketika mereka memasuki gedung itu, kurma busuk yang dibawanya segera disebarkan ke seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu gedung tertutup rapat yang membuat para penjahat terkurung di dalamnya. Bersamaan dengan itu, jin penghuni gedung tersebut muncul di hadapan mereka dengan wujud menyeramkan. Sontak mereka berteriak ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan mendobrak pintu yang terkunci. Tapi naas, mereka semua tewas mengenaskan dibantai oleh jin penghuni gedung tua. Semenjak tersiar kabar tentang tewasnya kawanan penjahat, orang-orang luar yang biasanya berdatangan mencari harta karun kini tak ada lagi yang berani. Desa tersebut pun sekarang menjadi tenang tanpa ada gangguan kedatangan orang-orang luar. Abu Nawas dan 9 ekor keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku," kata saudagar itu. "Oh, itu sih pekerjaan mudah Tuan," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai. Kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya, dan dia pun kaget. Ternyata keledainya berjumlah 8 ekor.
Bukankah waktu berangkat ada 9 ekor? Kenapa hilang satu? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata keledainya utuh 9 ekor. Berarti tadi aku salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlah keledainya menjadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Anehnya jumlah keledai menjadi utuh 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia. Telah menunggu lama, jumlah keledainya tetap berjumlah 9 ekor. Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat Abu Nawas di atas punggung keledai, ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya. Sungguh aneh, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ucap Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan, sapa kakek tua. Aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang, lalu muncul kembali, lanjut Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu," kata kakek tua itu. Nawas turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring. Jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua. "Lihatlah kek, aku tidak berkhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalaiannya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Abu Nawas mendapat hadiah 2 ekor gajah. Alkisah. Pada suatu hari, Raja bengis dan kejam bernama Timur Leng menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Timur Leng dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri.
Sebab Raja Timur Leng dan pasukannya terkenal sadis serta kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Leng ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab, amin, dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur Leng? Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini, jawab Abu Nawas. Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng, ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita. Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur Leng menjadi heran. Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup, ujarnya. Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti, balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Timur Leng tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur Leng akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Mau apa datang kemari? Bentak panglima. Ini tentang gajah yang Tuan berikan, tanya Abu Nawas gemetaran. Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan bertanya, penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Timur Leng tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih, mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas.
"Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab Panglima. Abu Nawas pun kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Wallahu a'lam bishawab. Air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pimpinan pengawal itu. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja," ucap Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu dan memegang sebotol arak berwarna merah. Ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, "Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," ucap Raja Harun ar-Rasyid keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semua air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun ar-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan, akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas singgung politikus jual-jual agama. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja.
Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang-bincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun, Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana, hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja, sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian terpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran, sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran. Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama kepada pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, agama, agama, ada yang mau membeli agama. Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab, mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar. Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab, jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya, ucap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat, jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas, padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas kemudian bertanya, lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab, bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji.
Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, jawab Abu Nawas, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut saya, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sikap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka. Seperti halnya para pejabat dan politikus. Meskipun yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang yang tanpa ragu, apalagi menjelang pilihan umum. Banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat dagangannya habis terjual di pasar dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku? Tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. Benar Tuan Hakim, jawab si pedagang Mesir. Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku, ujar Tuan Hakim. Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi, sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari.
Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim." "Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang, tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. "Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi." "Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar, karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir, kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. "Di mana pedagang Mesir itu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. "Hai pedagang Mesir,
ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini, titah Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hai Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya ketua suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku. Ini buah cermai Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya satu persatu. Ia memasukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Hai Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil, tanya Hasan. Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir aku tak kuasa menahan tawa, jawab Abu Nawas. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Hasan penasaran. Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas, jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak.